Poppy, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan Poppy di sini akan memulai konten ngobrol keberagaman. Oke, sebenarnya latar belakang di balik ngobrol sebenarnya sudah pernah dijelaskan sama Poppy ya. Karena Poppy juga sebagai seorang warga negara Indonesia gitu ya yang belajar PPKN, kita belajar tentang Pancasila, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang keberagaman yang kelihatannya begitu indah sekali ya di buku teks. Well, sayangnya itu nggak seindah di realitanya kan. Maksudnya ya mungkin teman-teman juga ada yang mengalami, terutama kalau teman-teman adalah minoritas dan berbeda. Gak tahu kenapa ya, sebenarnya banyak faktor, cuman karena saya bukan komika dan ini bukan konten tepi jurang, jadi kita tidak perlu membahas faktor-faktor apa yang melatar belakangnya, bukan. Cuma maksudnya memang menjadi sebuah keresahan saya dan mungkin juga banyak orang bahwa kok semakin kesini sepertinya perbedaan itu sesuatu yang salah. Kita itu cenderung diharapkan untuk menjadi sama, menjadi seragam. Gak heran kan kalau orang Indonesia tuh suka banget sama namanya seragam. Dari kita sekolah, dari setelah kita sekolah ya, setelah kita kerja tuh ada seragam. Mungkin di lingkungan kita pun ada acara tertentu kita bikin seragam. Kenapa ya? Ya banyak faktor sih. Nggak salah juga sih, seragam itu tidak sepenuhnya salah. Tapi masalahnya adalah sebuah filosofi di baliknya yang kadang kebablasan. Bahwa segala sesuatu itu diharapkan sama, seragam, homogen. Tapi anehnya orang Indonesia tuh homofobik kan. Well, itu juga topik yang sangat sensitif ya. LGBTQ atau yang dibilang orang pelangi, rainbow, apapun itulah. Banyak orang yang pro kontra dengan itu ya. Bagaimana dengan Poppy? Itu tidak akan kita bahas hari ini. Tapi intinya mau itu LGBTQ, mau perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, pandangan hidup, apapun itu. Menurut Poppy gini, namanya manusia pasti berbeda-beda dong, iya dong. Kita semua sepakat bahwa manusia itu unik, ya bahkan paling mudahnya itu kita tahu bahwa sidik jari setiap manusia itu berbeda. Bahkan anak kembar identik itu punya sidik jari yang berbeda. Jadi sebenarnya perbedaan itu adalah salah satu hal paling normal nggak sih? Paling wajar, paling manusiawi, paling alami, dan memang Tuhan menciptakan perbedaan itu. Tuhan bisa dong buat manusia semua seragam sama gitu kayak model pabrikan gitu kayak manusia kalau bikin sesuatu kan pengennya seragam ya. Mungkin biar gampang kali ya copy paste gitu. Tapi masalahnya kita punya Tuhan yang sangat kreatif ya, yang mungkin nggak suka sesuatu yang monoton, yang sama, maunya heterogen gitu. Ya nggak? Makanya Tuhan juga menciptakan manusia tuh kodratnya adalah heteroseksual ya. Kayak semua agama setuju dengan ini bukan? Ya nggak setuju juga boleh, masalah sih. Intinya kita tuh sebenarnya punya hak kebebasan mengemukakan pendapat. Masih ingat ya kalau nggak salah di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pelajaran kita zaman kita sekolah kan. Dan Indonesia sendiri itu apa namanya memang kalau kita lihat pahlawan-pahlawan kita zaman dulu nih, para founding fathers and founding mothers, karena nggak semuanya laki-laki kan, mereka tuh berasal dari beragam suku, agama, bahasa. Tapi ada satu yang menyatukan mereka kan. Makanya kita memperingati namanya Sumpah Pemuda. Makanya akhirnya ada persatuan, kesatuan ya kan. Kita lagi nggak bahas sejarah secara spesifik di sini ya. Tapi itu memang bagian dari sejarah kita. Bahwa orang-orang yang berbeda-beda ini bersatu untuk satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sehingga akhirnya muncullah namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang sampai hari ini itu menjadi sebenarnya identitas bangsa Indonesia. Bahwa beragam itu indah, beragam itu normal, wajar, gak apa-apa. Jadi Poppy di sini sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik cuma ingin menyuarakan kebenaran dan filosofi bangsa Indonesia sudah bagus banget. Cuman sayangnya ada beberapa oknum, nggak tahu siapa aja ya,
Ada oknum-oknum yang ingin menyeragamkan Indonesia. Harus sama semuanya. Nggak mungkin bisa sih. Oke, jadi Poppy ini, ya marilah mengajak kita semua untuk yuk kita mencintai keberagaman, perbedaan yang memang ada dan akan selalu ada. Sampai kapanpun akan tetap ada gitu. Semoga lewat konten ngobrol ini, yang kali ini dan berikut-berikutnya, semoga masih ada ya. Dan semoga Poppy bisa buat ya, meskipun dengan sederhana, mungkin monolog dan sebagainya, itu bisa mengingatkan kita untuk mencintai keberagaman, menghormati perbedaan, dan saling menyayangi sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, segitu saja ya dari ngobrol kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu next time untuk membahas tentang perbedaan dan keberagaman lagi ya. Gitu. Dan salam damai.